Jendela Dunia kali ini akan membahas tentang Banten nih. Mulai dari sejarah serta bangunan-bangunan asing yang pernah menjadi saksi kejayaan kerajaan Banten di masa lalu. Karena itu, jangan kemana-mana ya. Tetap di Jendela Dunia. Buka mata selebar dunia. Nah, sekarang saya sudah berada di Banten. Dan habis ini saya pengen ke kota lama Banten buat ke tempat-tempat sejarah yang ada di sana. Saya pengen jalan-jalan sekalian hunting-hunting foto buat tambahan koleksi foto saya. Saya kesana dulu. Wah, ini bangunan apa ya? Kok kayak benteng gitu? Keren, gede banget. Tapi kenapa nggak ada pintu masuknya ya? Mungkin sebelah sana kali ya? Ya. Permisi Pak. Aduh, kenalkan Pak, saya Jessica. Pak Samudi. Pak Samudi. Pak lagi bersih-bersih ya Pak? Iya, bersih-bersih. Wah, kebetulan sekali Pak. Nah kan saya pengen masuk Pak, pengen tahu di dalamnya kayaknya ada apa aja, sama sekalian pengen foto juga. Itu pakai izin apa boleh langsung masuk Pak? Izin nggak apa-apa sama Bapak gitu. Oh, langsung izin ke Bapak aja ya Pak ya berarti. Wah, oke deh Pak. Boleh langsung masuk ke dalam? Boleh, boleh. Anterin ya Pak ya? Iya, iya. Ayo Pak. Benteng Spelwijk dibangun setelah runtuhnya kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu, di Kesultanan Banten terjadi perang saudara antara Sultan Ageng dan anaknya Sultan Haji. Dengan bantuan VOC, akhirnya Sultan Haji dapat merebut kekuasaan tersebut. Dan sebagai gantinya, VOC meminta beberapa persyaratan. Salah satunya membangun benteng Spelwijk ini pemirsa. Itu bekas bangunan apa Pak? Itu kan dulunya bekas penyimpanan meriam ke sini. Oh, penyimpanan meriam. Iya. Besar juga ya Pak bentengnya Pak? Besar. Berarti ini tempat meriam. Iya, tempat penyimpanan meriam. Situ ada pengintaian. Iya. Bagus ya Pak ya? Iya. Kita jalan ke sana boleh Pak? Boleh, boleh. Pak. Benteng ini dirancang oleh seorang arsitektur Belanda, Hendrik Lukaszon Kabdel. Meski sudah tidak utuh lagi, namun masih tampak jelas beberapa sisa bangunan di benteng ini, seperti 4 bastion yang berada di sudut-sudut benteng. Pak, kalau cara ngerawat benteng ini sendiri gimana Pak? Ya, ini kan ada yang nempel-nempel ini rumput-rumput, dijabutin gitu. Oh, bersihin. iya. Sama sampah-sampah paling ya Pak ya, sampah. kayak Bapak tadi di depan Iya. itu ya Pak ya. Terus kalau sekarang biasanya tempat ini untuk apa Pak sama penduduk itu? Tempat foto-foto. Oh, buat objek Foto-foto foto-foto model. kayak gini ya Pak? Iya. Ya udah. Sebelah sana ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, saya pengen lanjut foto-foto lagi nih Pak, boleh Pak ya? Ya boleh, silakan. Ya, makasih banyak ya Ya, Pak ya. saya mau ngelanjutkan kerjaan saya. Oh iya Pak, boleh Pak. Makasih Pak. Ya, Nah, saya pengen muter-muter lagi di benteng ini nih. Siapa tahu ada objek-objek yang lebih menarik lagi buat foto saya. Ikutin ya.
Wah, ada ruangan tuh. Saya pengen masuk. Di bagian dalam bastion benteng Spellwick ini biasanya digunakan untuk tempat penyimpanan bubuk peledak atau mesiu. Selain itu juga terdapat sebuah kamar tempat penyimpanan senjata beserta amunisinya. Wah. Nah, saya tadi sudah jalan melewati lorong yang ternyata menuju ke penjara di bawah sini ya. Saya mau masuk sekarang ke penjaranya. Di bawah bastion ini terdapat ruang bawah tanah yang konon digunakan sebagai kamar tahanan khusus dan tahanan biasa. Setelah menelusuri bagian dalam, Jessica pengen lihat-lihat ke atas bastion. Wah, dari sini pemandangannya bagus ya ternyata. Sekarang saya berada di bastion barat laut benteng Spellwick. Keren. Kita lihat lagi yuk, ada apa aja di sana. Lokasi benteng tersebut sengaja dibangun dekat dengan pelabuhan Karangantu. Selain untuk mengontrol segala kegiatan yang berkaitan dengan Kesultanan Banten, benteng Spellwick juga digunakan untuk mengawasi pedagang-pedagang Eropa yang datang dari Selat Sunda. Wih, apa tuh ya? Wah, ternyata ada sebuah vihara di sebelah sana. Boleh nggak ya kira-kira kalau motret di sana? Gimana kalau kita ke sana aja? Oh, ternyata ini vihara yang saya lihat tadi dari atas bastion benteng Spellwick. Masuk ah. Selamat siang. Selamat siang. Saya Jessica, Pak. Saya ketua vihara Avalokiteswara Banten. Wah, kalau dari namanya sendiri, Pak, itu apa? Kalau untuk itu saya juga kurang itu saya serahin ke bagian rumah saya aja. Oh, gitu Pak ya. Jadi nanti kita Pak Saji, ayo sini. Halo Pak Ya, Saji. Pak Saji. Saya Jessica, Pak. Ya. Oh, jadi langsung sama Pak Saji. Iya, jadi saya ada urusan, saya tinggal dulu ya. Nanti kalau untuk itu ke Pak Saji aja. Oke, terima kasih. Ayo Pak Saji. Ya. Wah, Pak. Tadi saya sedikit bertanya sama Pak Ketua tadi tentang arti dari vihara Avalokiteswara. Avalokiteswara itu artinya apa? Avalokiteswara itu nama seorang Dewi Kuan Im yang berarti suatu makhluk suci yang mendengar, melihat makhluk yang menderita. Itu artinya itu. Selain memiliki sejarah yang menarik, vihara ini ternyata juga memiliki koleksi yang unik. Tidak hanya prasasti dan ukiran yang menggambarkan sejarah vihara, di bagian dalam vihara terdapat 16 patung dewa yang diletakkan di seluruh penjuru ruangan.
Patung tertua yang ada di sana adalah patung Dewi Kuan Im peninggalan Kaisar Tiongkok pada masa dinasti Ming yang sudah berusia 600 tahun. Kalau dari sejarah bangunannya sendiri ini dari sejak kapan Pak sudah ada di sini? Ya, wihara ini didirikan pada abad ke-15 ya, tepatnya 1562 pada pemerintahan Cari Pidatuloh. Namun awalnya bukan di sini. Oh begitu Pak? Di desa Dermayon, kurang lebih 500 meter arah selatan Masjid Agung. Oh terus? Nah, pindah dari desa Dermayon ke sini tahun 1774. Terus yang di sana masih ada Pak? Udah nggak ada. Oh udah nggak ada, memang dipindah ke sini ya Pak? Wah luar biasa sekali Pak. Kalau misalnya saya muter-muter ke dalam gitu Pak, melihat-lihat boleh nggak Pak? Boleh. Bapak juga mau temenin? Ayo, mari. Boleh Pak ya? Ya. Oke Pak. Lewat mana nih kita kemana? Silakan. Di selasar koridor vihara terdapat lukisan siluman ular putih yang dilukis dengan berwarna-warni. Wah, cantik ya pemirsa. Kalau dilihat dari gambarnya, kayaknya ceritanya panjang banget tuh. Tapi yang pasti intinya, meskipun dia adalah siluman, namun ternyata hatinya baik. Pesan moral tuh buat kita, jangan sembarangan menilai orang hanya dari luarnya saja. Nah, ini saya bisa menceritakan diorama tentang apa dari mulai awal berdiri wihara ini sampai dengan selesainya. Ini pertama adalah kunjungan Panglima Tiongkok ya yang akan berkunjung ke Banten. Pada tahun 1562 kedatangan putri Tiongkok yang bernama Ong Tinio ini. Singkat cerita, Ong Tinio tadi menikah dengan Cari Pidatuloh. Setelah menikah, rombongan terpecah dua, itu dibuatkan yang untuk beragama Buddha, dibuatkan wihara ini. Setelah itu, pada tahun 1883 terjadilah suatu bencana alam, Krakatau meletus, Gunung Krakatau meletus. Nah, larilah semua warga di sini pada mengungsi ke sini. Ke vihara ini Di semua? wihara ini mereka berlindung. Ternyata airnya tidak bisa masuk ke dalam wihara. Itu suatu keajaiban yang betul-betul sangat di luar akal sehat. Ini kisah yang dari mulai awal sampai terakhir. Nih sekarang kita ada di mana nih Pak? Ya, ini apa? Ruangan utama ya, ruangan utama yang itu ada Dewi Kuan Im ya. Ini Dewi Kuan Im yang apa? Titik sentralnya di sini. Oh ini titik tengahnya gitu. Ya, titik sentral sini semua beribadah di sini. Ini Dewi Kuan Im itu yang dibawa oleh Ong Tinio. Itu kayak ini seperti di gereja, di masjid, semua itu apa? Ini namanya genta rohani. Dia pasti berpasangan dengan kelenengan ya. Ini dipergunakan pada saat kita mengadakan upacara sebelum dimulai upacara itu kita memukul itu genta ini. Baiklah Pak. Wah kalau gitu saya pengen foto-foto ornamennya lebih detail lagi, boleh ya Pak? Saya Boleh, keliling-keliling silakan ya. Permisi sebentar ya Pak. Ya. Vihara ini lebih dari sekedar situs bersejarah dan tempat ibadah. Keberadaan vihara ini bisa dikatakan sebagai bukti lain kalau pada saat itu sudah ada toleransi beragama di Kesultanan Banten. Ya, bagaimana? Pak, luar biasa sekali Pak, bagaimana? arsitekturnya Apakah sudah keren puas banget. Sudah puas sekali foto-fotonya Pak. Tapi saya pengen tanya nih Pak, di sekitar sini ada nggak sih bangunan lain selain vihara ini yang ada arsitektur bangunan Chinese-nya gitu? Itu yang saya tahu di bangunan Menara Masjid Agung ya. Itu bangunannya itu dibangun oleh seorang keturunan yang memeluk agama Islam, salah satu pengikut putri Cina tadi, yaitu Mpe Bancut. Itunya menggunakan segi 8 dan atasnya lambang daripada agama Buddha yaitu teratai. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Saya mau ke sana dulu Pak. Terima kasih.
Nah, seperti yang dibilang oleh Pak Asaji tadi ya, ada sebuah bangunan yang masih dipengaruhi oleh budaya Chinese. Letaknya ada di Masjid Agung di Banten Lama. Saya mau ke sana dulu. Ini dia nih menara yang menjadi ciri khas Masjid Agung Banten. Bangunan menara ini dibangun oleh arsitektur Belanda, Hendrik Lucas Kardel. Wah, lumayan tinggi juga ya menara ini. Kurang lebih 24 meter. Dari atas menara, kita bisa melihat perairan lepas pantai. Karena jarak antara menara dengan laut hanya sekitar 1,5 kilometer. Selain untuk mengumandangkan azan, menara ini dulunya juga digunakan untuk mengawasi perairan laut dan tempat penyimpanan senjata. Sore Mbak. Sore Bapak, sama Dari sorenya. mana? Saya Jessica Pak. Oh iya. Saya kebetulan lagi jalan-jalan ke kota Banten nih Pak, lagi foto-foto, dan setahu saya di sini tuh adalah Masjid Agung Banten Lama. Betul, betul. Bapak sendiri di sini sebagai apa Pak? Saya kebetulan petugas di sini, khususnya untuk jurusan urusan kesejarahan. Jadi kalau ada tamu datang bisa bertanya, barangkali saya bisa bantu gitu. Wah, berarti saya boleh tanya dong Pak kalau gitu Boleh, Pak. silakan. Pak, Bu, cerita sedikit tentang masjid ini sendiri gimana sih Pak? Dari awalnya mungkin apa benar ini bangunan paling lama di sini atau bagaimana? Ya kalau dikatakan paling lama tidak, sebetulnya ada yang lebih tua lagi. Tapi masjid ini dibangun oleh Sultan pertama, ini Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556. Pada saat itu yang dibangun hanya masjid, kemudian kolam pengambilan air wudhu, kemudian keraton Serosoan sebelah sana, sebelah tenggara. Waktu itu menara sendiri belum ada. Menara dibangun 3 tahun kemudian, itu 1559. Wih, nggak nyangka. Ternyata masjid ini usianya sudah lebih dari 4 abad, tapi masih terlihat kokoh ya. Masjid Agung Banten ini cukup unik. Arsitekturnya memadukan gaya Hindu Jawa, China, dan Eropa, tetapi tetap syarat nilai-nilai Islami. Seperti atap bangunan utamanya yang bertumpuk 5. Bangunan yang dirancang oleh Cek Banjut ini mirip dengan pagoda China. Atap 5 tumpuk ini memiliki makna 5 rukun Islam. Selain itu ada 6 pintu masuk masjid di sisi depan yang berarti rukun iman. Pintu-pintu tersebut dibuat pendek dengan maksud setiap jamaah haruslah merendahkan diri ke hadapan Tuhan dan menanggalkan segala bentuk keangkuhan. Ini kan masjid tapi ada Hindunya, ada Chinese-nya. Itu kenapa bisa? Nah, kalau gaya-gaya arsitektur tidak membatasi ya, itu pada masa mana, tapi itu bisa gaya arsitektur masuk pada bangunan-bangunan tertentu ya, bisa multi arsitektur lah ya, tidak hanya betul-betul Islam Jawa aja, tapi juga gaya-gaya arsitektur lain bisa masuk ke dalamnya gitu. Oh, gitu. Seperti di sini sebelahnya kan, di sebelahnya ada bangunan yang bareng dibangun dengan menara ini. Ini pada tahun 1559 dulu untuk rame-rame kumpul-kumpul ya, kalau ada sejenis religious meeting ya, kegiatan keagamaan itu di sana. Itu Eropa sekali bangunannya. Di sisi selatan masjid terdapat bangunan bergaya rumah Belanda kontemporer. Bangunan bertingkat yang dirancang oleh Hendrik Lucas Kardel ini disebut Tiamah. Dulunya, para pemuka agama dan masyarakat sering menggunakan tempat ini sebagai tempat bermusyawarah. Pak, selain masjid ini sama menara ada apa lagi Pak? Ada beberapa bangunan-bangunan seperti halnya ini. Di sini ada 4 kolam. Dulu dimanfaatkan untuk pengambilan air wudhu. Oh, dulu di sini. Nah, di sana ada sumur tua, kemudian di sebelah bangunan yang agak utara itu komplek tempat dimakamkan beberapa sultan Banten. Beberapa sultan Ya, Banten. di situ ada 5 sultan, 2 istri sultan, kemudian ada 1 penasihat utama sultan. Saya boleh sambil foto-foto ini Pak? Iya, bisa, silakan. Bisa ya Pak? Iya, silakan. Oke.
Nah, ternyata selain menara dan masjid masih ada lagi beberapa tempat di lingkup Masjid Agung ini. Kita lihat yuk ada apa aja di sana. Masjid ini selalu ramai dikunjungi, tak hanya oleh jemaah yang ingin beribadah dan berziarah, tapi juga wisatawan yang ingin melihat sejarah kejayaan Kesultanan Banten di masa lalu. Aduh Pak, ternyata luas juga ya Pak tempatnya dan Ya lumayan 2 hektar kita jalan-jalan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya sudah menemani saya keliling-keliling dan menjelaskan isi-isi. Mudah-mudahan berkesan. Tapi saya kayaknya harus pamit nih Pak. Iya, Saya ucapkan terima kasih banyak Sama-sama, ya Pak sudah Anda. menemani saya dan menjelaskan tadi Pak. Ya, sampai jumpa. Terima kasih, lagi. Pak. Ya, sama-sama. Kesultanan Banten memang menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Meskipun Islam mendominasi kehidupan politik dan kebudayaan di Kesultanan Banten, namun tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ritualnya di sana. Hal ini dibuktikan dengan adanya bangunan vihara yang merupakan pusat peribadatan etnis China pada masa tersebut. Nah, pemirsa, kita baru saja mengelilingi Masjid Agung Banten Lama ya. Dan kita sudah mendapatkan foto-foto yang menarik sekali pada hari ini ya. Mulai dari Benteng Spelwijk, dari vihara, dan juga dari masjid ini sendiri. Dan selain itu, saya mendapatkan informasi sejarah yang unik sekali dan menarik sekali. Ternyata toleransi umat beragama di zaman Kesultanan Banten Lama itu sudah ada. Dari dulu sampai sekarang masih ada ya pemirsa. Dan akhirnya saya harus undur diri dulu. Kalau jika ada kritik atau saran bisa kirim langsung ke alamat yang ada di bawah ini. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya di hari dan jam yang sama. Hanya bersama saya Jessica Andini di Jendela Dunia. Buka mata selebar dunia.